Kisah Issei Sagawa, yang terobsesi menjadi kanibal, dengan menyetubuhi dan memakan jasad korbannya. Seseorang dengan kesehatan mental yang terganggu, cenderung akan melakukan hal-hal yang aneh hingga sadis. Seperti kisah pria asal Jepang, yang bernama Issei Sagawa, yang sudah terobsesi menjadi seorang kanibal sadis. Bahkan, Issei Sagawa diketahui pernah membunuh seorang wanita, menyetubuhi jasadnya, dan kemudian memakannya. Issei Sagawa dilahirkan dari keluarga kaya raya, pada bulan April tahun 1949, di Jepang. Meskipun terlahir normal, Issei Sagawa memiliki kelainan mental. Sejak dini, Issei Sagawa mengakui, saat melihat bagian tubuh orang lain, seolah ia menginginkan daging mereka untuk dimakannya. Itu berlangsung sampai dia dewasa. Ketika beranjak dewasa, Issei Sagawa pernah melakukan hubungan intim dengan anjingnya. Sejak saat itu, Issei Sagawa mulai memandangi wanita. Hingga suatu ketika, pada saat malam hari, dia masuk ke apartemen wanita, namun karena ukuran tubuhnya yang terlalu kecil, dia tidak sanggup menjatuhkan wanita calon korbannya tersebut ke lantai. Alih-alih mendapatkan korban, dia justru ditangkap polisi, atas tuduhan pemerkosaan, meski motif sebenarnya adalah kanibalisme. Ketika berusia 28 tahun, saat orang tua Issei Sagawa tidak ada di rumah, Sagawa mulai berani menyewa pelacur. Sagawa membawa pelacur masuk ke rumahnya, dengan maksud untuk membunuh pelacur tersebut, dengan menembaknya, tetapi dia ketakutan, setiap kali ingin mencobanya. Hal seperti itu berlangsung, hingga bertahun-tahun. Hingga masuk pada musim panas 1981, Sagawa yang berusia 32 tahun, pindah ke Paris. Sagawa mengajak dan meyakinkan teman sekelasnya yang bernama Rene Hartevelt, untuk datang ke tempatnya. Sagawa memandangnya sebagai dewi tertinggi, dan jika memakan tubuhnya, Sagawa akan merasa seperti memasukkan energi ke dalam tubuhnya. Saat Hartevelt mulai membaca puisi, Sagawa menyelinap di belakang Hartevelt, dengan senapan dan menembak lehernya. Kejutan dan kegembiraan itu membuat Sagawa pingsan. Begitu Sagawa sadar, dan bangun dari pingsannya, Sagawa mulai menyetubuhi mayat Hartevelt. Setelah menyetubuhinya, kemudian Sagawa mencoba memakan daging mayat Hartevelt, dengan giginya. Namun, Sagawa tak sanggup melakukannya. Akhirnya Sagawa pergi ke toko, dan membeli pisau daging, untuk memotong tubuh Hartevelt. Sagawa menghabiskan 2 hari, untuk memakan tubuh Hartevelt. Kemudian Sagawa mencoba membuang bekas sisa tubuh Hartevelt ke danau. Akan tetapi, semua kejahatan yang dilakukan Sagawa ketahuan polisi, dan akhirnya Sagawa ditangkap oleh polisi. Saat itu, ayah Sagawa rela membayar mahal pengacara demi putranya. 2 tahun menunggu persidangan, pengadilan memutuskan untuk menempatkan Sagawa di rumah sakit jiwa. Sehingga, kasus itu menarik perhatian penulis Jepang. Penulis Jepang itu terbang ke Paris, untuk bertemu dengan Issei Sagawa, dan mereka berkolaborasi membuat buku In the Fog. Buku itu menceritakan semua versi pembunuhan, yang dilakukan Issei Sagawa. Buku itu menarik publisitas, namun tidak diinginkan oleh otoritas negara Prancis. Hal itu yang menyebabkan Issei Sagawa dikembalikan ke negara asalnya Jepang. Begitu tiba di Jepang, psikolog di rumah sakit jiwa Jepang mempelajari Sagawa. Mereka menyimpulkan bahwa Issei Sagawa bukan orang gila, tetapi mesum. Karena pihak berwenang Prancis telah membatalkan tuduhan terhadap Issei Sagawa, dan dokumen pengadilan disegel, pada bulan Agustus tahun 1986, akhirnya Sagawa bebas dari hukuman. 11 tahun berikutnya, dia menjadikan keburukannya sebagai pembicara, dan menulis buku tentang kejahatannya. Issei Sagawa berkecimpung sebagai reviewer restoran, dan muncul di film, dalam adegan sadis pada akhir 1990-an. Begitu orang tuanya meninggal dunia, pada tahun 2005, Issei Sagawa akhirnya pindah ke perumahan umum dan mengaku harus mencari kesejahteraan. Sagawa kemudian mengatakan bahwa, Sagawa menyesali semua perbuatannya. Masa lalunya, telah menciptakan kehidupan yang menyedihkan, bagi dirinya sekarang.